Kalau saya sih melihat ini bicaranya pengalaman kan. Kalau sekedar orang baca buku, ikut seminar, ikut pelatihan, dia cuma sekedar tahu dan paham. Tapi kalau bicara menyadari, kan ada actionnya. Itu akan berbeda. Contoh seperti ini, ketika kita bicara Ka'bah misalkan. Kalau kita bicara secara keilmuan, ya jelas Ka'bah itu di Saudi Arabia dan segala macam. Kan itu bisa kita cek di Google segala macam. Lalu kita bicara keilmuan, lalu kita bicara benar nggak sih gitu kan? Ya sudah, saya datang, saya lihat, oh ternyata Ka'bah tuh begini, kotak dan segala macam. Tetapi akan berbeda ketika kita berdoa di sana, di Multazam misalkan seperti itu, lalu diijabah oleh Allah, itu akan beda. Itu pada posisi menyadari. Ini yang saya bilang, pada spiritual finance itu bukan cuma sekedar tahu, sekedar paham, tapi tidak menyadari. Dan menyadari itu bahwasanya apa? Bahwa yang kita lihat bicara tadi Ka'bah itu bukan sekedar kotak hitam saja, tapi disitulah transendensial kita antara kita sama Allah itu terjalin lebih kuat. Nah itu bicara spiritual finance. Ada kedekatan. Ketika kita bicara kita ingin memiliki sesuatu yang tidak baik, yang mudarat misalkan, kita akan mengerem. Kenapa? Ya Allah nggak redo. Bagaimana mungkin kita bisa kaya raya kalau Allah nggak redo? Itu namanya istilah kan kalau istilah agamanya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya bicara uang itu kan sebenarnya ada cara mencari uang. Kita bekerja, kita dapat uang. Itu namanya making money. Lalu setelah uang didapatkan, kita keeping, kita ngelola. Mau belanja sekian, transportasi sekian, buat ini sekian, segala macam. Lalu yang selanjutnya adalah kita mendistribusikan. Jadi kalau apa namanya keeping itu kita buat kita dan keluarga saja. Kalau distribusi itu buat lebih besar lagi, ya. Artinya bisa buat masyarakat, bisa buat komunitas kita. Baru terakhir kita menikmati, enjoyingnya. Karena bagaimanapun uang itu kita nikmatin, bukan kita simpan saja, kan? Tinggal persoalannya menikmati seperti apa. Jadi kalau kita bicara parameternya, ya ada making money, ada keeping money, dan distributing money. Kalau kita bicara piramidanya, ada proteksi, akumulasi, ada distribusi. Kalau kita bicara piramidanya, sehingga ketika misal gini, bicara making money misalkan, tenang menerimanya. Kalau kita bicara tentang kok saya ini bekerja, keluar tenaga, keluar pikiran, harusnya uang yang saya terima itu kan baik, bagus. Iya, kok kenapa ketika saya belanjakan, itu contoh ada yang kurang. Contoh saya ya, saya kan 3 tahun kerja di bank dulu. Penghasilan tahun 2002 lumayan lah, 3,5 jutaan penghasilan ya. Bukan gaji penghasilan. Pertanyaannya kok uang itu habis-habis terus. Saya nggak punya aset dan segala macam gitu kan. Kan itu tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Ya caranya sudah salah. Tuhan nggak redo. Gimana kita akan baik tenang menerimanya? Tuhan nggak redo. Yang kamu lakukan itu salah. Walaupun menurut saya itu benar gitu loh. Pertanyaannya Allah itu kan ada aturan. Itu satu. Yang kedua bicara keeping money. Lapang ketika menyimpannya. Kita simpan ada gitu loh. Asetnya itu ada gitu loh. Bukan hilang gitu kan. Lah yang terakhir adalah distributing money adalah bahagia kita membelanjakannya. Lepas aja. Ini kan enggak kan dipegang, terus akhirnya hilang.